Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di channelnya Kamila Raden, channel tentang kegiatan ibu rumah tangga dan masak-masak. Oh ya, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya, baik-baik aja dan banyak rezeki. Amin, amin. Nah, di video kali ini aku mau seharian ini bikin kue ya. Nah, tadi aku lagi milihin stroberinya yang segar-segar banget. Nah, aku mau bikin kue ulang tahun untuk anak aku ya. Yang pastinya ini terbuat dari puding. Dan ini tuh kesukaan keluarga aku dan anak aku juga. Jadi kalau untuk kue ulang tahun aku bikinnya itu puding karena keluarga aku nggak terlalu suka untuk kue ya. Nah, ini aku masukkan atau siapkan bahan-bahannya. Ini aku pakai 30 keping Roma kelapa, biskuit Roma kelapa ya teman-teman. Nah, ini ditumbuk aja sampai benar-benar halus seperti ini ya teman-teman, atau bisa dicoper juga ya kalau ada choppernya. Terus aku panaskan juga 80 gram, kira-kira 80 gram atau sampai 100 gram margarin atau mentega juga nggak apa-apa. Ini dipanaskan aja sampai mencair ya teman-teman. Nah, kalau udah mencair seperti ini, matikan kompor dan masukkan si Roma kelapa tadi yang udah hancurkan seperti ini ya teman-teman. Lalu ini diaduk-aduk aja sampai tercampur rata semuanya ya teman-teman. Nah, ini diaduk-aduk aja sampai benar-benar si teksturnya tuh benar-benar agak sedikit basah ya. Nah, kalau udah seperti ini langsung aja dimasukkan ke dalam loyang yang sudah disiapkan ya teman-teman. Nah, aku pakai loyang ini yang bisa bongkar pasang itu ya teman-teman. Nah, ini ukurannya sekitar 20 cm ya diameternya. Nah, ini dipadat-padatkan seperti ini sampai benar-benar padat dan enggak sama sekali bisa hancur gitu ya. Nah, kenapa ini harus ditekan-tekan seperti ini atau dipadatkan? Ini gunanya supaya nanti pada saat si puding itu masuk ke dalam loyang itu si loyangnya tuh enggak merembes gitu ya atau bocor ya. Jadi ini harus ditekan-tekan seperti ini lalu dimasukkan ke dalam kulkas minimal 30 menit atau sampai 1 jam ya, biar dia tuh ngeset dan membeku. Nah, ini aku mau masukkan dulu ke dalam kulkas ya teman-teman. Nah, kemudian aku udah siapkan chopper di sini. Aku mau chopper roti tawar ya teman-teman. Nah, kenapa pakai roti tawar? Ini gunanya untuk supaya si puding itu lembut dan kokoh ya teman-teman. Jadi aku pakai roti tawar sebanyak 4 lembar ya. Nah, ini roti tawarnya bisa merek apa aja dan bisa jenis apa aja ya teman-teman. Nah, kemudian aku pakai air. Ini airnya total dari keseluruhan yang aku pakai itu 2 liter ya teman-teman. Jadi ini yang dimasukkan ke dalam chopper ini udah termasuk yang dari 2 liter itu ya. Jadi ini buat memperlancar pas di chopper aja ya teman-teman. Nah, kalau udah halus seperti ini dimasukkan aja ke dalam panci yang sudah disiapkan ya. Nah, kemudian aku juga pakai 2 bungkus swallow ini tanpa rasa atau rasa flan. Terus kemudian aku juga pakai Nutrijel rasa coklat 2 bungkus juga. Kemudian aku mau masukkan susu kental manis. Ini yang rasa coklat 4 bungkus ya teman-teman. Ini mereknya apa aja boleh banget. Nah, terus kemudian aku pakai coklat bubuk 8 sendok makan ya teman-teman. Ini biar nyoklat banget. Jadi aku pakai 8 sendok. Kemudian aku juga pakai gula pasir 15 sendok makan ya teman-teman. Nah, di sini aku mau pakai air sekitar 2 liter ya. Ini udah termasuk yang tadi aku pakai air yang untuk dicoper tadi ya teman-teman. Ini diaduk-aduk aja sampai tidak ada yang bergerinjil banget gitu ya. Nah, lalu aku mau panaskan di api yang sedang ya teman-teman, atau api besar juga nggak masalah. Kemudian ini kalau misalkan udah ngebluk-bluk seperti ini atau mendidih, itu tandanya sudah matang.
Nah kemudian ini aku matikan aja si kompornya, lalu aduk-aduk aja sampai si buihnya tuh hilang ya teman-teman. Dan ini bakal aku diamkan dulu sekitar 10 menitan ya, biar dia itu nggak terlalu panas pada saat dimasukkan ke dalam loyang. Nah sambil menunggu si pudingnya agak dingin, ini aku mau susun-susun aja si stroberinya ke dalam loyang ya teman-teman. Nah ini posisi biskuit yang tadi aku udah masukin ke dalam freezer atau kulkas itu udah bener-bener beku dan ngeset ya teman-teman. Jadi ini mau aku langsung aja atur si stroberinya ke dalam loyang ya. Ini melingkar seperti ini ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang gak suka kue pada saat ulang tahun mau diganti sama puding, ini salah satu rekomendasi banget ya teman-teman untuk merayakan ulang tahun atau momen spesial, jadi enggak kue terus gitu ya, jadi ini diganti sama puding. Ini rasanya enak banget deh, pokoknya super rekomendasi. Nah ini balik lagi ke videonya ya, ini udah didiamkan selama 10 menit. Jadi ini teksturnya kental banget dan aku mau masukin ke dalam loyang yang sudah aku siapkan tadi ya teman-teman. Nah kenapa sih harus nunggu 10 menit dulu gitu ya biar agak dingin si pudingnya? Karena kalau misalkan dia panas-panas dimasukkan ke dalam loyang, ditakutkan dia itu bocor ya. Karena ini cetakannya bukan cetakan puding, ini tuh cetakan untuk kue ya teman-teman. Tapi pada saat aku bikin ini alhamdulillahnya enggak bocor atau rembes ya teman-teman. Nah ini sisanya aku mau bikin untuk cetakan yang lain aja ya. Karena ini sisanya banyak banget. Jadi aku bikin satu resep ini alhamdulillah bisa bikin 2 porsi atau 2 puding cake gini ya. Nah ini mau aku angin-anginkan dulu ya sampai benar-benar ngeset. Ini setelah ngeset aku diamkan dulu di kulkas selama 2 jam ya teman-teman. Nah karena ini udah masuk ke dalam kulkas juga, udah ngeset juga, jadi aku mau lanjut aja untuk hias ya teman-teman. Nah aku udah siapkan rasa vanila, kemudian aku juga ini udah siapkan untuk toppingnya. Aku pakai coklat batang yang aku udah serut kasar ya teman-teman. Nah karena ini ada bubuk-bubuknya, aku pakai untuk awal banget ya si bubuknya tuh. Nah kalau udah rata seperti ini aku pakai yang serutan coklat kasar ya teman-teman. Nah ini coklatnya aku potong-potong kasar ya teman-teman. Nah ini diratakan aja sampai si warna putih dari flaknya tuh nggak terlihat ya teman-teman. Nah aku pakai flaknya ini tuh 1 bungkus ya, cuman aku pakai sedikit untuk hiasannya, jadi sisanya nanti untuk yang lainnya juga gitu. Nah kalau udah rata seperti ini kita lanjut aja untuk ke step berikutnya ya. Nah ini sebelumnya aku udah bersihin dulu mejanya biar bersih gitu. Terus ini aku pakai potongan stroberi ya teman-teman, biar makin cantik gitu ya teman-teman. Kemudian aku pakai sedikit taburan gula halus ya teman-teman, biar makin mewah si pudingnya tuh ya. Menurut aku sih ini lumayan banget gitu ya, lumayan mewah gitu bagi aku gitu ya. Nah ini udah selesai, waktunya aku angkat aja si loyangnya, karena ini loyang bongkar pasang jadi gampang banget untuk dibongkar dan dipasangnya gitu ya teman-teman. Nah ini hasilnya alhamdulillah banget, bener-bener sesuai dengan ekspektasi aku ya teman-teman. Yang pasti rasanya juga mantul banget ya. Nah karena ini untuk anak aku, jadi yang bawahnya tuh nggak aku copotin aja ya teman-teman, biar aja lah ya kayak gini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau dicopot juga nggak apa-apa. Kemudian aku tambahkan hiasan topper happy birthday ya teman-teman yang ada di rumah aja, jadi aku nggak beli. Nah ini makin bikin si pudingnya tuh bener-bener mewah banget gitu ya. Nah ini jadinya alhamdulillah udah beres. Nah kemudian ini ada satu lagi pudingnya, aku mau langsung aja hias ya teman-teman. Takutnya ini nggak cukup untuk keluarga aku juga, jadi aku bikin 2 ya. Nah tadi kan aku udah pakai si flaknya tuh. Nah ini sisa flak dari 1 bungkus itu ya teman-teman.
Nah aku mau langsung banjurin aja ke si pudingnya ya teman-teman, biar dia itu kelihatan lebih cantik aja gitu ya. Dan ini tuh lebih enak juga, jadi tinggal dipotong dan gak usah dikasih flak lagi pada saat nanti mau dimakan. Nah terus karena ini ada sisa stroberinya, aku beli satu pack itu banyak banget. Dan ini hasilnya, alhamdulillah ya teman-teman, udah beres semuanya. Jadi satu resep itu bisa bikin 2 porsi puding cake untuk ulang tahun ya teman-teman. Nah karena ini mau acaranya sederhana, makan-makan kayak gitu, ini aku mau cetak-cetak aja nasi ya teman-teman untuk kita makan bareng. Nah karena aku udah beli ayam gorengnya, jadi aku bikin nasinya aja di rumah gitu ya. Jadi aku bungkus-bungkus nasi pakai kertas nasi yang aku ada di rumah gitu ya teman-teman, warna hijau gitu. Biar dia teh kelihatan kayak pakai pisang, daun pisang gitu ya maksudnya. Nah ini udah selesai, aku pakai 5 aja karena ini bocilnya ada 5. Jadi untuk bocah-bocah ini aku kasih fried chicken gitu ya, atau ayam goreng. Nah untuk orang tuanya atau untuk teteh-tetehnya itu aku siapkan nasi padang. Nasi padang makanan sejuta umat ya teman-teman. Nah ini nasi padangnya ada rendang, ada ayam goreng gitu ya. Ya pokoknya yang paket-paketan gitu aku beli aja untuk makan bareng. Sebenarnya ini nggak perayaan sih ya, lebih ke kayak makan bareng aja, kumpul bareng sama keluarga juga gitu kan di rumah Umi. Jadi kita kumpul-kumpul aja sambil silaturahmi ya, sambil makan bareng juga gitu. Nah karena ini bocil suka banget tiup lilin, jadi sekalian aja deh gitu kita tiup lilin bareng gitu kan. Nah ini kita tiup lilin, anak aku dia tuh seneng banget tiup lilin tahu. Jadi ya alhamdulillah gitu ya. Sekalian aja aku bikin untuk yang lainnya juga gitu, biar ngerasain puding bikinan aku. Nah ini aku udah siapkan juga makanan-makanannya gitu kan, sekalian minumnya juga. Yang pasti ini sederhana banget dan ini makan bareng juga ya. Alhamdulillah banget ya teman-teman, bisa kumpul bareng gini sama keluarga dan makan-makan bareng juga gitu. Nah ini pembagian kuenya ya teman-teman. Alhamdulillah mereka pada suka, bahkan bener-bener abis banget gitu ya. Nah buat teman-teman yang mau bikin samaan kayak aku, nanti aku bakal tulis resepnya di deskripsi box ya teman-teman. Nah segitu aja video dari aku, semoga ada manfaatnya ya. Terima kasih, see you next video. Assalamualaikum, bye bye.